application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang hot sekaligus lucu, sekaligus ini konten untuk dewasa ya, tapi bukan bokep. Oke, alasan saya memakai baju merah ya tadi, beritanya hot untuk orang dewasa, tapi pastinya bukan bokep. Oke, nah kita lihat dulu satu nih ya, saya dapat dari ini akun Instagram orang ini ya, sepertinya ya saya dikasih ini ya. Ini kan pada waktu debat terakhir, baik Pak Ganjar dan Mahfud memakai jaket bomber gitu ya, seakan-akan mau menunjukkan mereka ahli menerbangkan pesawat gitu ya. Nah, tapi ini lucu nih ya, di bawah itu ada bomber yang asli ya, penerbang ya, Jenderal Bintang 3. Nah, makanya pertanyaannya yang asli mana? Itu bukan Samsung ya, Samsul ya, asam sulfat ya. Biarin deh katanya. Oke. Nah, kemarin ya 2 hari yang lalu lah, karena kemarin saya vakum karena kesibukan. Sudah saya bahas ya, Megawati yakin Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Dan dia minta jangan percayai survei itu. Nah, pertanyaan saya di konten saya waktu itu, bagaimana Ibu Megawati yakin kalau Ganjar Mahfud menang 1 putaran tapi nggak yakin survei? Pasti ada survei dong yang dia percayai dong. Oke, Anda lihatlah konten saya yang sebelumnya ya. Ini kan saya cuma review sekilas nih ya, karena ini ada hubungannya. Nah di sini, di satu sisi Ibu Mega yakin Pilpres 1 putaran dan yang menang Ganjar Mahfud, tapi di satu sisi lagi Ganjar dan Mahfud nggak yakin dia menang. Kenapa saya berani bilang nggak yakin dia menang? Ada teman-teman saya bilang, lu tendensius lu. Lu ngarang lu. Nggak ngarang, pakai otak. Kita lihat di sini beritanya di Tempo ya. Udah saya bahas juga sebenarnya. Ganjar buka peluang kolaborasi bersama Anies jika Pilpres berjalan 2 putaran. Artinya, kalau Pilpres berjalan 2 putaran, sebenarnya Ganjar ini melecehkan Megawati sendiri yang yakin Pilpres itu 1 putaran dan yang menang Ganjar Mahfud. Tapi Ganjar nggak yakin, itu maksud saya. Dia yakin kalah di putaran pertama kalau ada putaran kedua. Padahal Megawati yakin 1 putaran yang menang Ganjar Mahfud. Tapi dia yakin kalah. Megawati yakin menang, dia Ganjar Mahfud yakin kalah. Sehingga perlu 2 putaran. Iya dong, Anda baca ya. Ganjar buka peluang kolaborasi bersama Anies jika Pilpres berjalan 2 putaran. Artinya dia yakin kalah. Iya kan? Iya kan? Kalah sama siapa? Bisa kalah sama Anies. Pastinya kalah dia sama Anies. Yang pasti lebih kalah lagi dari Prabowo. Tapi kan Megawati bilang jangan percaya survei. Oke? Jadi sudah mulai nangkep ya maksud saya ya, bahwa Megawati yakin 1 putaran yang menang Ganjar Mahfud, sedangkan Ganjar dan Mahfud tidak yakin, bertolak belakang sama ketua umumnya sendiri bahwa dia akan menang di 1 putaran. Itu yang saya maksud, yakin kalah dia di putaran pertama. Maka dia bekerja sama. Makanya Ade Armando di sini bilang ya, dia dapat nih meme seperti ini ya. Tapi masa sih kubu 01 gabung dengan kubu 03? Siapa yang memimpin? Saya sih memprediksi yang memimpin kalau mereka berkolaborasi ya 01. Karena di survei-survei itu Ganjar sekarang nomor buncit. Jadi kalau dia nomor buncit sudah pasti kalah dari Prabowo, sudah pasti kalah juga dari Anies Caimin, ya kan? Maka dia merapat ke kubu 01. Karena beritanya nggak bilang kubu 01 mau merapat ke 03. Yang mau merapat kubu 03. Ya, makanya ini ada Badrun, Banteng Kadrun, perpaduan 01 dan 03. Lucu juga sih.
Nah, kemudian kan Pilpres dan Pileknya itu pada 14 Februari ya, hari Valentine. Nah, di sini menunjukkan meme ini percintaan antara banteng dan onta. Anda ngerti lah ya maksudnya onta itu apa ya. Nah, ini dia nih, untuk dewasa, adult only, 18 tahun ke atas, perkawinan terlarang antara banteng dan onta. Kenapa? Sungguh sebentar, ntar saya jelaskan. Ini adalah perkawinan terlarang. Ya, banteng dan onta nggak boleh kawin. Kenapa? Ya nanti tunggu sebentar, jangan di skip makanya video saya ya. Nah, ini kita lihat dulu nih ya. CNN, ya 2 hari yang lalu ini ya. Iya, 2 hari yang lalu. Bilang terbuka bentuk poros baru dengan Amin, maksudnya 01 di putaran kedua. Amin nggak bilang, maksudnya kubu 01 nggak bilang terbuka poros baru dengan Ganjar Mahfud. Yang ada adalah Hasto yang bilang terbuka bentuk poros baru dengan Amin di putaran kedua. Mau berkolaborasi gitu ya, seperti berita-berita yang sudah saya bahas, ya kan? Yang ngomong Hasto ya, 2 hari yang lalu ya. Nah, kemudian dari pihak TKN, Pak Daniel Ansar bilang, menanggapi kabar dari Hasto Kristianto yang mau sambut baik koalisi 01 dan 03. Daniel Ansar dari TKN Prabowo Gibran bilang, loh yakin kalah nih, iya dong. Yakin kalah, Ibu Mega yakin menang 1 putaran, dia yakin kalah. Maka Daniel Ansar di sini nanya, loh yakin kalah nih, iya kan? Nah, oke. Tadi kan saya sudah kasih lihat berita yang CNN, Hasto membuka ini kan, terbuka untuk membentuk poros baru dengan Amin di putaran kedua. Oleh karena itu di kilat.com ini yang seperti saya sebutkan barusan, Daniel Ansar seperti menyentil, loh yakin kalah nih kan gitu ya. Oke. Nah, ini yang menarik. Kalau Anda baca berita 1 di tanggal 23 Februari 2023 maksud saya, ini belum 1 tahun, 1 tahun kurang sedikit deh gitu ya. Karena ini kan di Februari 2023, sekarang kan baru Januari 2023. Hasto tegaskan PDIP tutup pintu koalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karena waktu itu Nasdem, Demokrat, dan PKS mendeklarasikan ya kubu Indonesia Perubahan ya dengan mengusung Anies Baswedan. Nah, Hasto bilang Anies Baswedan itu antitesisnya Jokowi, nggak pantas lah kira-kira, dia bertentangan. Iya kan, sampai sekarang kan jargonnya, nah, tapi saya salut, dia berani bilang perubahan, dengan kata lain nggak mau meneruskan programnya Pak Jokowi. Ya Anda tahulah, kan namanya mau merubah, apa yang sudah Jokowi lakukan mau dirubah. Oke? Tidak dilanjutkan. Maka Hasto marah waktu itu. Nah, saya sebenarnya setuju sama Hasto waktu itu, yang menutup pintu koalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS karena Anies itu adalah antitesisnya Jokowi. Karena dia tidak mau melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir. Sedangkan Pak Prabowo jelas bilang berkelanjutan melanjutkan program Pak Jokowi. Oke, tetapi lidah tak bertulang, ludah yang sudah dibuang dijilat lagi. Makanya tadi di CNN kan sudah saya tayangkan kan ya, buka apa poros baru ya dengan Amin di putaran kedua. Nah, inilah politik ya. Makanya saya bilang jangan terlalu cepat percayalah ya sama janji-janji politikus ya. Ya Anda sudah tahulah siapa itu Anies. DP rumah 0%, mana nggak ada realisasinya, ya kan? Sumur resapan untuk meresap air hujan tetap aja banjir. Dan masih banyak lagi lah ya. Nggak usah saya sebut satu-satu, nanti saya habis nih waktunya, ya kan? Kemudian Caimin bilang,
Tunjangan buat ibu hamil 6 juta. Dia sendiri ngaku, Pak Anies saja juga nggak setuju tuh waktu podcast sama Deddy Corbuzier, gitu kan. Terus mau membebaskan apa itu BBM gratis, ya. Ya kan namanya janji kampanye katanya. Nah makanya hati-hati dengan janji-janji kampanye, oke? Menariknya, nah ini dia nih, menariknya. Dari Partai Nasdem, ya, ketika di luaran sana dari kubu 03, ini kan bukan dari kubu 01 inisiatifnya ya, kubu 03, makanya saya bilang Ganjar dan Mahfud yakin kalah, karena inisiatifnya bukan dari kubu 01, kubu 03. Jadi dia mau merapat ke 01 yang dia tahu nih bakal menang. Kalau jadi 2 putaran ya. Oke. Nah di sini menurut Nasdem, nah ini dia nih yang waktu itu ribut sama Said Didu, karena Said Didu mau membuka komunikasi dengan 03, Bapak ini tidak setuju. Adalah di konten saya sebelumnya ya. Merespon kerjasama Ganjar dan Anies di putaran kedua. Nah inilah pendapat Nasdem. Nasdem nanya, kenapa tak berpikiran Ganjar dan Anies berhadapan? Wah ini saya senang nih, ya. Dia yakin bahwa mestinya lo orang pikir gitu ya, Prabowo tersingkir dong di putaran pertama. Kita, maksudnya 01 nih, ini kan mewakili Nasdem, dan lo tuh 03 yang menang masuk putaran kedua, kita berantem nanti di putaran kedua. Kenapa belum apa-apa sudah mikirin kalah? Wah saya seneng ini sama Nasdem yang positif thinking gitu ya. Kenapa nggak berpikiran Ganjar dan Anies yang berhadapan? Kenapa harus bekerja sama? Artinya lu nggak yakin menang dong. Kalau Nasdem yakin dia menang gitu. Makanya dia berharap nanti Anies lawan Ganjar, bukan lawan Prabowo. Lucu nggak? Lucu. Hot. Maka dari itu inilah perkawinan terlarang. Kenapa? Tadi kan sudah saya bahas mengenai Hasto yang bilang dia menutup pintu itu di Februari ya, 23 Februari 2023, 1 tahun kurang yang lalu, 11 bulan deh. Dengan PKS, Nasdem, ya, siapa lagi? Yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat yang waktu itu mengusung Anies. Nah, di video-video saya sudah saya bahas. Dengan Nasdem, iya Ibu Mega ada masalah dengan Surya Paloh. Ya, selain dia mengusung Anies, Ibu Mega bermasalah dengan Surya Paloh. Enggak gampang dia berkoalisi. Dengan Demokrat, SBY, Ibu Mega juga punya masalah dengan SBY. Ya, enggak gampang itu. Dengan PKS, beda ideologi, sudah saya bahas. Kalau PDIP menganggap dirinya adalah nasionalis tulen, sedangkan PKS adalah partai, Anda sudah tahu, Islam garis keras. Ideologinya nggak nyambung. Maka kalau sampai PDIP kawin sama PKS di tingkat nasional, kalau di tingkat daerah adalah pemilihan bupati, gubernur gitu ya, yang mana PDIP dan PKS berkoalisi. Tapi di tingkat pilpres tidak pernah ada kejadian karena ideologinya itu berbeda. Kalau sampai mereka kawin koalisi, inilah yang namanya perkawinan terlarang. Kalau Ganjar bisa mesra-mesraan sama Anies, saya mau tanya, Ahok sekarang yang ada di PDIP bisa nggak mesra-mesraan sama Anies? Pertanyaan saya sah nggak? Sah. Bisa nggak Ibu Mega mesra-mesraan sama Surya Paloh? Join? Nggak gampang. Dengan PKS juga susah, ideologinya berbeda. Dan kalau dia mau bergabung dengan 01, kalau misalnya Anies kalah. Anies kalah. Bukan Anies kalah. Misalnya di satu sisi Anies oke lah. Anies bukan kalah, maksud saya, maaf. Anies menang. Kalau Anies menang, Ganjar kalah, maksudnya tersisi gitu ya. Kan tadi kan pilihannya bisa berkoalisi dengan 01. Padahal dia bisa berkoalisi dengan 02.
bisa berkoalisi dengan 02 melawan Anies. Ini masih bisa dibilang perkawinan yang lebih masuk akal. Kenapa? Ideologinya sama. Misalnya PDIP dengan Golkar, dengan Gerindra, nasionalis. PAN juga masih nasionalis. Ya. Tapi apakah dengan mudah Ibu Mega berkoalisi dengan 02 karena ada Pak Jokowi di sana. Jadi serba susah itu 03 gitu. Makanya serba susah. Makanya ada teman saya, nggak tahu bercanda atau enggak ya. Alasan saya tidak memilih Ganjar adalah saya kasihan sama Ganjar. Kalau sampai Ganjar menang, entar dilecehkan lagi kayak Pak Jokowi. Pak Ganjar itu kalau nggak ada PDIP kasihan deh, mana bisa jadi presiden. Makanya udah deh, saya nggak mau pilih Ganjar. Nah, itu kan kata teman-teman saya. Oke, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi ini menurut saya hot ya. Di satu sisi Ibu Mega yakin menang satu putaran. Yang mana yang menang? Ganjar Mahfud. Tetapi Ganjar Mahfud sendiri tidak yakin mau berkoalisi dengan 01 yang itu menjadi perkawinan terlarang. Karena PKS dan PDIP dua partai yang ideologinya bertolak belakang. Ya. Nah, kalau sampai bergabung, umumkan saja 01 akan bergabung dengan 03. Sehingga para pemilih 03 sekarang sudah tahu bahwa ujung-ujungnya mereka akan berkolaborasi. Jadi Badrun tadi kan, banteng kadrun. Jadi silakan pikir ulang. Demikian saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.